Oke. Halo. Oke. Hai. Halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Hari ini kita cakep banget. Kita tadi Berasa datang- cantik dong. Kita tadi tuh datang udah buluk, habis liputan ya kan, habis kena debu, angin, ya kan, polusi, ya kan, Masuk belum lagi sini. suasana hatinya nggak enak. Masuk sini tuh langsung disambut sama mbak-mbaknya. Selamat datang ibu. Ada bisa ganti. Enggak Enggak dong. Habis properti di sini. Sekarang udah ada di Dian Kenanga Totok Aura. yang ada di Ampera. Ada sih Dian ya, kita nggak cuma berdua, kita nggak cuma jadi duo gila. kita teman-teman udah ada Mbak Dian. Ada Mbak Dian Kenanga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak cantik banget sih Mbak. Makasih. Kalau dengar Dian Kenanga Totok Aura, itu kan pasti kita tuh pikirnya tempat perawatan yang bisa bikin cantik, relax, yang bisa bikin sehat. Bisa bikin mencerminkan- aura, bisa bikin auranya sehat. Tapi sebelumnya Mbak Dian sebelum kita mana-mana, pengen tahu totok tuh aura tuh apa sih sebenarnya? Apa nih totok-totok biar berhenti Bu? Berhenti Soalnya di ini ya, episode baik. Boleh. Mungkin pertama aku sampaikan dulu apa sih aura itu dulu kali ya. Pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu, tapi mungkin masih perlu juga gitu ya. Bahwa aura itu sama dengan kata lainnya adalah energi. Ya. Nah, sifatnya aura itu ya tadi riang gembira atau dinamis. Dia sangat bergantung dengan apa yang sedang dominan di dalam pikiran dan tubuh kita. Maka kenapa sifatnya aura itu sangat dinamis. Oke, nah kalau balik lagi menuju kepada totok aura itu apa sih gitu ya. Nah, totok aura itu sebenarnya bisa didefinisikan sebagai sebuah metode terapi di mana menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu totok atau acupressure atau tekanan jari digabungkan dengan ilmu tenaga dalam atau bioenergi prana yang dilatih intensif di sebuah lembaga seni pernafasan. Jadi kalau ditanya, wah tangannya si penotok itu mengandung muatan tenaga prana atau muatan susuk ya? Gitu ya. Ini sama sekali Ini nggak ada magic ya? Bukan magic ya? Ini bukan sesuatu hal yang magic. Nah, seperti kita tahu, Allah sudah luar biasa memberikan badan fisik pada saat kita lahir. Disitulah aura kita dibuka. Jadi aura itu gini, sejak kita lahir, tadi sudah menjawab ya? Tadi sudah menjawab kan ya? Totok aura itu apa sih ya? Tadi ya, gabungan dua ilmu, totok dengan tenaga prana. Itu kita sebut terapi totok aura. Nah, sejak kita lahir, sesungguhnya Allah menciptakan kita badan fisik. Jadi bayi mungil yang lucu gitu ya, itu badan fisiknya dengan badan bioplasmik. Badan bioplasmik itu yang sering disebut juga dengan aura, yang sering disebut juga dengan energi. Jadi karena sifatnya nggak kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh mata, dia berada di seluruh wajah dan tubuh kita, mengelilingi wajah dan tubuh kita. Tubuh kita kayak diselubungin gitu jadi. Iya, jadi memang aura itu tak kasat mata, tapi sebenarnya ada sebuah metode yang kalau memang kita, karena aku berlatih tenaga prana dan memang backgroundku di situ ya, makanya kita bisa juga untuk mempelajari refleksitas dari warna-warna yang bisa direfleksikan dari ketujuh cakra tubuh kita. Itu ada di sebenarnya. Ada dong, itu bukan satu hal yang mistis. Dan itu bukan mistis ya? Dan itu bukan satu hal yang mistis. Jadi bisa diterangin, iya, bisa dijelasin lebih sistematis kali ya, lebih sistematis dan ilmiah. Gini, Ya biar gak bingung ya biar teman-teman. gak bingung ya, biar Iya. gak bingung nih. Gini, tadi totok aura sudah dijelaskan. Betul. Lalu kalau bicara sejak lahir, Allah menciptakan kita badan fisik, lalu diberikan badan bioplasmiknya, nih fisik nih. badan bioplasmiknya, gitu kan? Nah, sifatnya tak kasat mata. Selaras dalam itu, terkadang orang suka bilang bahwa, aduh aku susah banget ya mendapatkan pekerjaan, jodoh dan lain-lain. Jangan sampai kita terdoktrin oleh hal yang bagaimana seharusnya, karena sesungguhnya sepanjang manusia hidup tidak pernah yang namanya aura kita dapat ditutup oleh seorang manusia juga. Gitu. Jadi hanya Allah saja yang bisa menutup aura atau energi kita atau badan bioplasmik kita pada saatnya nanti Allah memanggil kita. Gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi, garis miring, tebelin gitu ya, bold, bahwa merahin. iya. Oke. Nah, tapi mungkin kalau pertanyaannya kenapa ya kok kerap terjadi gitu ya, katanya kita sering susah dapet jodoh, Bener. lalu pekerjaan kita kok mental-mental terus, Jangan curhat-curhat. gitu kan? Kok jadi saya Bu? Mental-mental terus, itu ada hubungannya nggak sih dengan segala sesuatu yang bersifat
badan fisik dengan badan bioplasmik ya atau auranya. Yes, pasti ada. Gini, pada saat kita mau interview misalnya, Aku sempat harus dengerin ini. Iya. Soalnya tanda tanya besar itu di sini. Besar ya, oke. Kalau kebetulan sama, jangan bilang saya pada itu. Ini nih kebetulan aja, ngasih contohnya kebetulan aja gitu ya. Jadi tadi sampai mana tuh? Sampai saking ini ya, saking semangat ya. Jadi misalnya kita mau interview gitu kan, atau kita mau menyajikan sebuah presentasi gitu kan. Bisa dibayangin nggak kalau badan fisik kita tidak cukup sehat di hari itu, plus tidak cukup tidur pula karena rasa sakit yang mengganggu di malam harinya, sehingga pagi hari pada saat kita bangun, kita merasakan alat gerak kita kurang nyaman, alat cerna kita kurang nyaman juga, moodnya juga lalu alat gerak kita tidak nyaman juga, ditambah sama level emosi kita yang kurang baik. Kenapa? Karena tadi tidak dapatkan deep sleep, tidak dapatkan juga kuantitas gitu ya, kualitas dan kuantitas nggak dapat. Jadi pada saat kita merepresentasikan sesuatu atau kita memang lagi ada jadwal interview ini misalnya, hanya contoh kasus aja, kita kurang cukup tepat menginterpretasikan diri kita lewat gini, tidak cukup cerdas, tidak cukup baik merepresentasikan diri kita lewat buah pikir kita yang tersalurkan lewat lisan kita pada saat di interview juga merepresentasikan diri kita. Jadi orang akan sudah merasakan vibe negatif gitu. So bagaimana kita bisa dapatkan hal yang positif itu sih Mbak. Kalau ada hubungannya nggak sih dengan aura seseorang, kesehatan aura seseorang dengan faktor luck dia di dalam berbagai kesempatan untuk melakukan banyak hal aktivitasnya. Berarti mungkin di sini seperti hubungannya kayak misalnya kalau misalnya kita dalam kondisi yang fit, kondisi yang positif, terus aura kita kan jadi kelihatan sama orang, ih kok nyenengin ya orang ini gitu ya. Kok seperti itu ya, kok kayaknya seger banget gitu ya Mbak. Mungkin aku boleh jelaskan juga lebih deep lagi kepada modus kerjanya Totok Aura seperti apa sih gitu ya. Modus kerja. Modus kerja. Ini modus yang sangat diperbolehkan. Oke. Totok aura kita bagi menjadi totok aura wajah, totok aura tubuh, totok aura tubuh itu sudah termasuk organ V bagi wanita dan totok aura untuk vitalitas bagi pria. Lalu ada totok aura payudara, maaf ini untuk wanita tentunya. Lalu ada totok aura getar syaraf, totok aura kaki dan tangan, gitu ya. Manfaatnya secara umum, aku bilang manfaatnya secara umum itu adalah memberikan manfaat efek domino kesehatan yang luar biasa, plus manfaat kosmetis, plus lagi bonusnya adalah tadi aura kita sehat. Nah, tadi aku langsung baru masuk ke modusnya ya, tadi mengantar dulu nih. Pada saat dilakukan totok aura wajah misalnya, fase pertama adalah pembersihan dengan cleanser dengan toner, gitu ya seperti biasa. Begitu sudah bersih, kita lakukan fase pemijatan dulu. Gunanya untuk apa sih fase pemijatan dulu? Pertama, memberikan efek rileks dulu pada simpul-simpul syaraf atau urat-urat syaraf yang berada di in between tulang dan tendon gitu ya, ekopoinnya kita. Nah, begitu sudah fase pemijatan, baru kita masuk ke prosesi atau proses penotokan itu sendiri. Nah, pada saat proses penotokan itu nggak hanya sebatas kita menekan jari jemari saja, tapi dia sudah jari jemari dari tangan si terapis ini sudah dialiri bioenergi prana lewat teknik pernafasan yang memang sudah dikuasai oleh terapis tadi. Berarti terapisnya ada training sendiri. Tentu gitu. Jadi pada saat dia tangan mereka menari di atas wajah dan tubuh si pemain ya betul. Mungkin Mbak bisa ngerasain itu ya. Jadi ada hawa murni yang tersalurkan kepada si pengguna terapi, tapi ada juga sih Mbak yang nggak cukup peka untuk nggak merasakan itu juga nggak harus minta, aduh kok saya nggak ngerasain gitu ya. karena betul ada beberapa yang memang cukup peka, mereka bisa merasakan hawa mulai dari hawa yang cukup dingin, tapi bukan karena rendam es batu gitu ya, tapi karena memang hawa dingin itu adalah bagaimana si terapis itu mulai membalancing yin yang pada dirinya sendiri untuk siap memberikan energi positif agar bisa menyerap energi negatif dari klien si penerima atau pengguna terapi ini. Pada saat diambil energi negatifnya bukan berarti dikeluarkan jinnya dari tubuh tubuh jadi kayak rukiah ya. Bukan. Apakah energi negatif itu tadi? Balik lagi kelelahan tubuh akibat workloading kerjaan yang luar
biasa padat merayap, Emosi. deadline kerjaan, Betul. kurang tidurnya kita, sehingga pagi hari itu kita dianggap menjadi sebuah pembenaran untuk merespon segala sesuatu dengan negatif, padahal tidak harus direspon dengan negatif gitu ya. Padahal pertanyaan orang tuh sederhana, tapi karena kita kurang tidur, kita ngelihatnya kayaknya tegangan tinggi terus gitu. Modus kerjanya apa? Begitu ditotok tadi, ini aku agak sedikit jadi loncat-loncat nih. Begitu tadi sudah masuk ke penotokan, sebenarnya yang dilakukan adalah apa? Menstimulasi simpul-simpul syaraf gitu ya. Menstimulasi simpul-simpul syaraf, bahkan dia bisa sampai deep, sampai ke simpul syaraf terdalam. Mengapa? Karena walaupun tangan jari jemari si terapis itu tidak setajam silet, masih tajam jarum gitu ya. Jadi Insya Allah positif. dia deep sampai ke simpul syaraf terdalam. Nah, kalau sudah simpul-simpul syaraf ini tuh terkenai lewat fase-fase penotokan yang dia menotok di ribuan titik akupuntur atau akupoin ya, kita nyebut akupoin yang berada di 14 jalan meridian. Apa itu 14 jalan meridian? Panjang lagi gitu ya. Wah. 14 jalan meridian itu adalah organ-organ utama kita, mulai dari jantung, paru, ginjal, kandung kemih, bahkan sampai organ reproduksi kita. Nah, begitu semua sudah terjangkau atau terjamah gitu ya lewat fase penotokan tadi, tanpa kita expect, tanpa kita sadari, sebenarnya dalam waktu yang bersamaan juga kerja ritme ideal sistem organ-organ utama kita itu kembali kepada ritme idealnya setelah tadi menghadapi lelah, menghadapi macet, menghadapi level emosi yang luar biasa gitu kan. Nah, begitu dia sudah kembali kepada ritme idealnya, berarti kan sirkulasi darahnya baik, Lancar lagi. lebih baik lah ya, lebih baik. Lalu kinerja organ-organ utama tubuh secara sistemis ya, tidak ada yang bisa berdiri sendiri, itu juga baik. Begitu baik, kita besoknya BAB lebih lancar, dan bukan cuma lancar, bukan cuma sehari sekali gitu ya. Artinya zat purin yang kita makan lewat protein nabati dan hewani yang tersisa tertinggal itu ikut ke bawah, ikut keluar juga pada proses BAB tersebut. Jadi proses detoksifikasi alami tubuh kita juga lebih baik. Nah, kalau sudah semuanya itu membaik, tadi kita larinya ke cakra nih. Begitu sudah larinya membaik, sudah kerjanya baik, dia akan menendang ketujuh cakra kita yang ada di tubuh kita ini untuk bekerjanya juga lebih baik. Cakra itu apa? Cakra itu pusaran energi. Jadi ada yin dan yang gitu kan. Betul. Kita kan ada yin dan yang yang direpresentasikan oleh organ. Ya kan? Kayak apa sih namanya? Kita lagi belajar tentang ilmu Aura cakra pertama. Tubuh ini istimewa gitu. Allah menciptakan tubuh ini, kalau kita tahu how to maintain tubuh ini, detailnya tuh kita jadi bayangin nih, cakra ini adalah pusaran energi, tempat pertemuan gitu ya, istilah pertemuan dari kinerja jalannya darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian organ-organ utama tubuh kita. Dia ketemu nih di sini nih, di sini kita. Oke, saya nggak usah sebutin cakra ya, nanti jadi salah nih terapi totok atau membuka cakra gitu. Energi kita sudah sehat, bonusnya adalah dia akan membuat gelombang energi elektromagnetik yang kita sebut dengan kata aura atau energi atau biogenetic ray atau badan bioplasmik tadi, itu membuat gelombang yang tadinya sempit atau menyempit itu akan pelan-pelan dia meluas. Begitu dia sudah meluas, itu yang kadang-kadang suka dianalogikan orang dengan wow, auranya sudah berkibar, auranya sudah terpancar, auranya sudah menarik mata orang. Kenapa? Karena tadi medan listrik elektromagnetik tadi atau badan bioplasmik tadi dengan range yang gelombang energinya meluas tadi sudah membuat medan magnetiknya itu menguat. Medan magnetik, jadi bayangkan tubuh kita ini mengandung magnet loh. Medan listrik dan mengandung magnetik. Jadi soalnya gini, aku nggak ngebayangin yang namanya totok aura itu sedalam itu. iya dalam banget Mbak, saking dalamnya, makanya nih kadang-kadang ngomong tuh harus di supaya orang tahu bahwa ini basic berpikirnya, lalu penjelasan ilmiahnya ada, dan ini bukan sesuatu hal yang kelenikan, sesuatu hal yang sengaja bahkan didongkrak menjadi sebuah hal yang mistis guna kepentingan sesuatu. Jadi kita memang dari dulu, dari 18 tahun yang lalu kita mencoba untuk terus susah payah. Ini edukasi ini terus bergulir gitu. Bahwa kalau ayo buka aura di Dian Kenanga, monggo aja ya. Artinya kan mereka mungkin bisa membuat sebuah redaksional yang memang yang bisa merepresentasikan apa yang mereka maksudkan gitu. Tapi begitu datang ke sini, Mbak Dia, aku mau dong kayak Mbak ini, kayak Mbak itu dong, yang
kayaknya lebih cantik, lebih seger. Kok beda gitu loh, yang mukanya tuh beda, mangling. Aku bilang everyday kita bisa kelihatan mangling, everyday kita bisa akan kelihatan lebih menarik, menawan. Even kita nggak harus pakai sesuatu Susuk hal yang dan branded. lain-lain. Aku ngomongin susuk dulu ya. Oh, nggak usah. Apa namanya? Pakai sesuatu Bermerek, yang mahal. bermerek dari ujung kaki, head to toe gitu kan. Belum tentu juga loh. Ada Betul. orang yang sudah menggunakan semua atribut, tapi dia tidak cukup terapresiasi bahwa dirinya itu menarik di hadapan banyak orang dari segala komunitas. Kenapa? Tadi balik lagi ke diri kita bahwa cukupkah kita sehat secara fisik dulu? Oke, saya sehat. Oke. Tampilan fisik oke, saya sudah pakai kosmetik yang cukup mewakili. Pakai tas branded semuanya sudah punya, gitu kan? Tapi tadi ya ada segala sesuatu yang sifatnya di dalam yang itu nggak bisa muncul gitu ya. Nggak bisa mungkin dilihat secara fisik mungkin nggak, tapi tidak dibutuhkan menjadi seorang paranujum untuk bisa merasakan energi seseorang. Jadi misalnya aku ketemu sama Mbak Manda, tiba-tiba Manda, what happened sih? Kayaknya ada sesuatu hal yang beda deh. Happy banget sih kayaknya, gitu kan? Ada energi sesuatu yang kita lihat gitu ya, yang kita gini. Sifat energi tadi, aura tadi kan nggak kasat mata, tapi kita bisa ngerasain gitu. Atau dia bete banget deh. Kenapa sih? Padahal dia diam aja loh, mata. Padahal mungkin nggak banyak ekspresi, nggak ada banyak gitu ekspresi ya. apapun gitu. Nah, apa yang kita rasakan itu tadi refleksitas dari apa yang sedang dominan di dalam tubuh dan pikiran kita, bahkan di level emosi kita juga, itu yang terpancar atau terpantul lebih dominan di permukaan. Jadi kita lewat otak kecil kita akan merespon segala sesuatu hal yang sifatnya gembira. Betul. Ya kan? Bahkan terkadang belum mendapatkan saja, baru membayangkan bahwa kita akan dapatkan sesuatu yang kita harapkan. Bayangin, baru membayangkan betapa kuatnya strength of our mind apabila kita menggali itu. Kenapa kita nggak berpikir di sejaman susah, kita mikir aja besok pasti senang, besok pasti senang, besok lagi, besok belum senang, besok pasti senang. Positif ya. Ya, saya mengulang kata-kata body positivity itu sangat menentukan goals apa yang kita bisa. Itu dirasakan banget ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, itu artinya kita baru mikirin aja udah kayak nggak semangat. Iya. Terus juga kayak udah apa namanya sudah pesimis. Sementara kalau misalnya walaupun kita belum tentu ngedapetin yang kita mau gitu ya, tapi kalau kita udah yang yuk bisa yuk gitu. Semangat ya, semangat. secara demi itu kan nggak mudah kan Betul. bagi banyak pihak Betul. gitu kan. Hindari hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, hal-hal tersebut bisa dibantu dengan treatment Totok aura. Kenapa? Karena udah misalnya kemarin pandemi ini susah ngapa-ngapain, Betul. keluar nggak boleh, nggak bisa gitu kan. Sementara apa yang bisa kita lakukan? Sayangnya waktu itu pas pandemi kita juga lagi ditutup juga gitu. Iya, tapi paling tidak begitu pandemi ya, begitu pandemi datang ini kan alhamdulillah ya teman-teman customer loyal assistant customer kami juga mulai kembali berdatangan gitu ya, dengan situasi yang sudah lebih kondusif. Ya mereka kan, Mbak Dian, help me, lebih relax gitu. Karena pengalaman empirik ya, aku sebutkan pengalaman empirik gitu. Jadi kita belum ke yang lebih deep bicara efek domino kesehatan. Kita ngomongin yang ringan-ringan aja dulu. Orang yang lelah berpikir dengan asumsi-asumsi yang liar gitu kan. Tadi kan Lelah pikiran, baru mikir jiwanya. bakal ketemu macet aja kita udah bete. Udah males dulu ya. Kita udah bete. Aduh aku males jalan. Udah bete banget gitu kan. Betul. Bayangin dengan asumsi-asumsi lain di saat pandemi kemarin gitu kan. Wow, itu pasti kan segunung hal-hal yang riuh, ribet gitu kan. Cuma satu hal balik lagi, jalanin, syukurin. Lalu kalau misalnya situasi sekarang totok aura sudah buka gitu ya, kembali deh gitu ya, welcome back treatment gitu kan, kejadian kenanga, sirkulasi darahnya dibantu diperbaiki lebih baik, metabolisme hormonalnya juga lebih diseimbangkan lebih baik, sehingga proses detoksifikasi alami tubuh dengan bisa diraih juga, cakranya ikut sehat, begitu cakranya sehat, wing gitu kan, gelombang energi elektromagnetik medan magnet itu menguat karena meluas tadi, sehingga daya pikatnya juga menguat. Jadi itu bonusnya, sehat didapat. Jadi daya pikat itu bukan sesuatu hal yang harus diletakkan, bukan susuk. Jadi susuk aura itu harus di-create. Yes. Jadi aura itu bukan pemberian kan, kecuali pemberian dari Allah ya. Makanya aku bilang kita nggak bisa sebagai manusia. Aku nggak tahu ya kalau ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa klaim membuka aura gitu. Tapi kalau aku sebagai praktisi totok aura, aku hanya dengan segala keterbatasan yang aku punya, semua karena Allah. Yang aku dengan terapis bisa lakukan adalah menyehatkan aura. Karena dengan aura yang sehat,
aura kita nggak perlu dibuka karena sepanjang kita hidup, begitu kita hidup bernafas artinya aura kita itu terus terbuka bersama badan fisiknya sampai nanti pada saat waktunya Allah panggil kita, aura kita ditutup sama Allah sehingga badan fisiknya saja yang masih tersisa dalam bentuk jasad. Jadi itu sebuah sebuah perumpamaan yang harus diyakini sebenarnya ya, dan terus diedukasi. Terima kasih dengan bantuan teman-teman media. Edukasi ini terus bergulir supaya apa? Ayo dong, orang itu mau positif itu nggak perlu lah kita harus bukan berarti nggak boleh ikhtiar kemana-mana ya. Mau ikhtiar ke dukun, dokter tapi dukun boleh gitu kan, itu profesi gitu kan. Cuman buat aku nggak selalu ngiming-ngiming orang untuk ayo datang ke sini pasti kamu bisa mendapatkan keturunan setelah 11 tahun nggak bisa hamil. Enggak. Tapi pengalaman empirik alhamdulillah walaupun belum banyak, tapi ya 18 tahun ini ada 2-3 tamu kita yang boleh dibilang dulu belum musim sosial media ya, gitu ya, belum ada testimoni gitu ya. Ya anaknya ditenteng-tenteng bahwa ini adalah anak hasil Dian. Karena 11 tahun kita sudah keterkun Mbak Dian, apa itu terkun gitu ya, dokter tapi dukun, kita udah keluar kota, kita udah kemana. Tapi begitu kesini alhamdulillah ya, buat kami balik-balik lagi itu juga saya juga terus mengedukasi ke dalam, PR ke dalam atau internal bahwa ingat, kita jangan sampai lupa orang yang beri kebaikan, manfaat sampai si ibu X ini bisa memiliki anak setelah 11 tahun, itu salah satunya, bukan salah satunya yang pasti bukan karena kita, tapi karena Allah minjamkan tangan kita untuk bisa memberikan manfaat kepada ibu tersebut, dan itu cara Allah juga untuk memperkenalkan Dian Kenanga mungkin lebih luas lagi dengan caranya. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa bahwa Dian Kenanga ini yang bisa memberikan kamu keturunan. Tapi paling sederhananya tadi balik lagi aja ke modus kerja totok aura aja. Sirkulasi darah bagus, sirkulasi darah bagus, proses detoksifikasi alami tubuh baik. Pada saat totok aura tubuh ada organ utama tubuh yaitu organ intim kita, organ kita sehat, vitalitas tubuh bagi pria atau pasangannya juga sehat. Begitu semuanya baik, mereka akan bekerja secara sistemis, tidak ada diri sendiri ya. Begitu dia sehat, level emosi bagus, perasaan senang, perasaan cinta tumbuh, lalu mereka semakin bergairah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif untuk mendatangkan keturunan. Kenapa enggak? Pasti kan Allah akan kasih. Jadi itu sebenarnya saking kita ngomongin sesuatu hal yang nggak kelihatan, memang agak susah dibuat bentuk redaksionalnya. Tapi saya coba menjelaskan tahapan gitu ya, tahapan atau alur berpikir kenapa kok totok aura ini bisa membuat kita sehat dari dalam, lalu tampil dari luar secara kosmetis juga lebih lama keriputnya muncul karena mata sudah terlalu banyak ya kan, jadi berasa bisa tampil mengelingi tanpa harus merasa aduh saya tidak secantik Tamara Brzezinski Tamara gitu ya, atau saya tidak setampan Anjas Mara, hai Anjas gitu kan. Nggak seperti itu, karena pada akhirnya kalau sudah kita bicara aura, kita sudah bicara sesuatu hal yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan oleh mata. Dengan aura yang sehat, dengan energi yang sehat, badan fisik itu akan menjadi nomor 1000. Karena apa? Badan bioplasmik atau aura tadi yang sudah tampil dominan, cerdas, cermat, melindungi badan fisiknya, sehingga dia bisa merepresentasikan apa-apa dengan hal yang positif. So tidak ada alasan buat orang-orang di sekitar kita untuk tidak merasa ikut positif juga. Betul. Tapi saya ngalamin gitu ya, kayak ada satu misalnya di mall, pun masuk kamar mandi gitu kan, ada ibu-ibu gitu ya yang marahin anaknya karena mau BAB gitu. Aduh, tadi kan mama udah bilang, kamu tadi mama udah nanya gitu, mama udah nanya, kamu tadi mau pipis atau enggak? Sekarang dia lagi pada makan, kamu harus pipis, mau BAB lagi, gitu kan? Ngomongnya dengan cara yang lebih kasar kan? Betul. Aku tuh yang sampai bayangin, kita yang tadinya positif kan, pipis doang gitu kan, positif doang. Itu lihat kayak gitu kan jadi ikut negatif nggak sih? Ikut jadi ngomongin nggak sih? Ini ibu gerwani banget gitu kan? Gerwani 30 September. Jadi bayangin nggak, sebuah perkataan dan perilaku yang negatif itu nyambat ya, kalau Jawa bilang tuh nyambat gitu kan.
kita pun juga jadi ikut sebel. Ikut sebel. Dan sebel itu kan juga nggak bagus sebenarnya, Iya, kan? iya. Dan kita kenal enggak, tapi kita terdengar gitu kan. Nah, Masalahnya kadang-kadang dari kita nih udah keluar dari toilet masih itu nanti disebarin di meja nih. Iya kan? Gue tadi di belakang tuh lagi di toilet tuh ada ibu-ibu marahin anaknya, yang marah langsung semeja. ya mana sih ibunya tuh jadi ya ampun pasnya Brandy tapi kok kelakuannya tuh kan jadi Jadi panjang. vibe-nya jadi Jadi negatif vibe-nya ya. kan jadi beda. Nah, ini salah satu yang paling konkret gitu ya, yang terasa dan terlihat. Nah, jadi mungkin itu sih yang sebenarnya dengan treatment kita balik lagi ke treatment foto auranya sesederhana itu kok. Si terapis menggunakan tekanan jari jemari yang dialiri bioenergi prana. Dengan hawa murninya mereka memasas, mereka menotok, bukan hanya sembarang totok, tapi pada saat dia menotok, dia melakukan yang namanya teknik pengosongan perut, kan? Atas bawah pusar, lalu mengisinya kembali, lalu menguncinya. Begitu terus dia lakukan. Mungkin kalau kita yang tidak terbiasa melihat teknik pernafasan seperti itu, kita melihatnya, wow itu kok nyesek banget gitu ya si terapisnya. Kan sementara kita kan tidur nyaman gitu. Sementara terapisnya sudah melakukan itu seperti kita bawa mobil aja, udah Karena mereka feelingnya sudah jalan. latihan Iya, ya. mereka feelingnya sudah jalan, lalu mereka bisa merasakan juga energi-energi negatif akibat dari kelelahan dan lain-lain. Nah, ini off the record atau tidak apa-apa. Oke teman-teman, udah dulu, kita lanjutin di episode yang kedua. Itu kita mau tahu apa aja sih yang ada di Dian Kenanga. Jadi kita minum dulu ya. Totok aura ya, Dian Tetap Kenanga, aura, totok aura. Dian Kenanga tetap aura.